Seorang pecandu narkoba yang sering berhalusinasi berakibat fatal hingga akhirnya membunuh adik kandungnya. Sadis, korban ditikam kepalanya dengan cangkul. Kesedihan makin menyeruak di sebuah rumah di Desa Bandar Setia Percut Saituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ibunda korban masih sulit menerima anak keduanya meninggal dibunuh. Yang kian miris, wanita berusia 27 tahun itu tewas di tangan kakak kandungnya. Pelayat yang datang juga penuh sesak, seakan tak percaya dengan kematian tragis yang dialami korban. Sebelumnya ada warga yang melihat pelaku membuang cangkul berlumuran darah ke sumur. Warga yang curiga lalu mendatangi rumah dan melihat sang adik terluka dengan luka robek di bagian kepala. Warga segera membawanya ke rumah sakit, namun sayang nyawa korban melayang saat dalam perjalanan. Tengok kondisinya lebih parah, belokan kanan ke rumah sakit Haji. Jadi udah sampai sana, rupanya terus nggak ditolong karena lukanya tadi parah tadi gitu kan. Lukanya di bagian mana, Pak? Bagian atas belakang kepala. Selama ini kakak dan adik itu diketahui tak pernah akur. Warga juga sempat mendengar suara pertengkaran pada hari kejadian. Dalam olah tempat kejadian perkara, polisi segera mengamankan cangkul yang dibuang pelaku ke sumur sebagai barang bukti. Sekira 2 jam usai kejadian, polisi menangkap pelaku di Desa Sumo, Kampung Kolam, tak jauh dari kediaman. Dari hasil penyidikan, pria yang telah menjalani rehabilitasi narkoba sebanyak 2 kali itu sering berhalusinasi akibat ketergantungan narkoba. Yang selama ini memakai narkoba dan sudah tergantungan, dan keluarga pelaku sudah memberikan obat penenang kepada pelaku. Maka pelaku mengalami depresi, ilusi, dan ada bisikan untuk membunuh korban atau adik kandung. Kini pria berusia 31 tahun tersebut menjalani terapi kejiwaan di rumah sakit. Tak menutup kemungkinan pecandu berat sabu-sabu itu akan menjalani rehabilitasi. Iya, efek narkoba tak hanya mengancam keselamatan mental dan fisik diri sendiri. Kasus ini membuktikan efek samping barang terlarang itu berakibat duka bagi orang di sekitarnya. Mengonsumsi narkoba bisa menyebabkan halusinasi, hilang ingatan, infeksi HIV, kejang, hingga kematian. Cuk Arbianto melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Nauzubillah min dzalik, 2 peristiwa tadi sungguh tidak patut dicontoh untuk kita semua. Nah Ustaz, saya mau tanya satu persatu dulu Ustaz mengenai berita yang pertama. Ini tadi kan berita pertama dikatakan seorang ayah tiri memperkosa anaknya. Sebenarnya bagaimana sih Ustaz kedudukan anak tiri dalam Islam? Tentu saja kita nggak boleh membedakan anak tiri dan anak kandung ya Ustaz ya? Betul, tepat sekali ya. Jadi kalau yang dicontohkan Rasulullah SAW ya, salah satunya Umar ya, Umar anaknya Ummu Salamah ya, dari yang sebelumnya itu dianggap sebagai anak saja oleh Rasulullah SAW gitu. Jadi tidak dibeda-bedakan, bahkan Umar tersebut membanggakan dirinya ya ketika ditanya bahwa seperti apa Rasulullah SAW itu memperlakukan beliau. Umar sangat bangga karena Rasulullah tidak membedakan mana anak kandung dan mana anak tiri gitu ya. Dan kemudian ini juga terjadi di Hindun ya, Hindun anak dari Siti Khadijah sebelumnya. Ya, Hindun betapa bangganya beliau, bahkan Hindun ada dalam satu riwayat menceritakan bahwa ayah saya Rasulullah ya, kemudian ibu saya Siti Khadijah, kemudian saudara saya Qasim ya, siapa yang tidak kemudian bergembira mempunyai keluarga seperti ini, kira-kira seperti itulah ya. Artinya apa? Betapa kemudian kasih sayang ini terhadap anak itu tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, tapi harus dipahami begini ya. Apakah itu anak kandung atau kemudian anak tiri, apalagi itu ada yang namanya tetap yang namanya mahram dan kemudian yang menjaga aurat. Ada mahram kecil, ada mahram besar ya. Kemudian kan kalau di dalam
agama dituntun ya, walaupun ini anak kandung ya, ibu tidak boleh kemudian tidur dengan anak laki-lakinya yang sudah berbalik gitu ya. Ayah juga sama gitu. Nah, ini sudah diatur oleh agama gitu. Jadi tidak bolehlah kemudian anak wanita pun menampakkan aurat besar kepada saudara laki-lakinya misalnya seperti itu ya. Jadi ini sudah diatur sedemikian rupa begitu ya. Jadi kalau misalnya yang tak terjadi tadi, ini kan masuknya yang namanya bisikan syaitan karena adanya syahwat gitu ya. Syahwat itu muncul biasanya karena tidak godol basar yang melihatnya, juga kemudian harus lebih menjaga diri yang kemudian yang ininya. Tapi saya lebih cenderung ini perbuatan bejat dari seorang ayah ya. Kalau seperti ini itu ya mesti ditegakkanlah yang namanya hukum ya, agar jerak gitu ya. Karena kan kalau yang namanya anak ya biar bagaimanapun kan tidak paham ya, kemudian yang lemah yang harus dilindungi gitu, yang seharusnya diberikan perlindungan, diberikan kasih sayang, ini malah kemudian ditolimi seperti itu. Alhamdulillah. Ya, baik Ustaz. Nah, pertanyaan yang kedua nih Ustaz. Tadi kan Ustaz sudah melihat akibat halusinasi karena memakai narkoba, akhirnya menjadi membunuh adiknya. Ini gimana nih Ustaz melihat berita tadi? Ya inilah kenapa di dalam agama itu melarang membuat tindakan preventif orang untuk melakukan hal-hal yang keji. Salah satunya khamr, atau dalam konteksnya segala sesuatu yang menutup akal. Jadi khamr itu yang memabukkan, semua yang menutup akal. Dari mulai dia dalam bentuk minuman, dalam bentuk misalnya makanan, dalam bentuk kan macam-macam sekarang. Ada mushroom, ada ganja, ada narkoba, sabu-sabu, semua miras semua ya. Itu yang apapun itu jenisnya, pil dan lain-lain, yang bisa membuat kita itu kehilangan akal atau menutup akal, itu dilarang. Yang memabukkan itu, kenapa? Karena mabuk inilah yang namanya ibunya maksiat. Jadi ketika masuk lewat pintu mabuk, semua kemaksiatan, semua kerusakan bisa dilakukan, gitu. Ya, kan ada kisahnya ketika dilihat ada orang yang kemudian ditawarkan melakukan dosa zina, dia nggak mau melakukan dosa membunuh, dia nggak mau, dia hanya ingin melakukan apa? Hanya ingin melakukan dosa yang kecil menurut dia, minum aja, mabuk aja. Nah, ketika dia mabuk, semua dikerjakan. Setelah mabuk ya semuanya, zinanya dilakukan, kemudian bertengkar membunuhnya juga dilakukan. Semua dilakukan karena apa? Karena itu menutup akalnya. Dan ini kan audil mindal. Ini kan sebetulnya saudara kandung yang seharusnya kita saling mengingatkan, saling menjaga, saling melindungi, ya, berkasih sayang, menasehati, gitu, bersabar dan lain-lain. Ini malah terjadi hal-hal yang mengerikan, ya. Ini mengerikan sekali. Makanya ini pelajaran bagi siapapun yang melihat berita ini. Jauhi yang namanya hal-hal yang bisa memabukkan, narkoba, sabu-sabu, apapun jenisnya, jauhi itu semuanya. Itulah kenapa agama melarang ini semua. Baik Ustaz, semoga kita dijauhkan dari hal-hal negatif tersebut ya. Amin amin ya rabbal alamin.